Assalamualaikum ya ahli ya uhti Atamasya ilal baghdad Wala tansa ibnun ribat Idha kuntum umat Muhammad Ajibu salami bin nasyad. Jalan-jalan ke kota Baghdad, jangan lupa ikatlah kuat. Jika kita umat Muhammad, jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman hadirin hadirat yang insya Allah akan selalu dirahmati Allah dimanapun kalian berada. We begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most gracious and the most merciful, who has created this world magnificently. Dan tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan sistem dakwahnya yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, dan yang mengkafirkan Islam bukan yang mengkafirkan yang sudah Islam. Mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah berkata, "Kami terkagum dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi yang hidup bersamaan dengan berbagai agama dan hidup dalam kebebasan beragama serta berpendapat." Namun, kekaguman dunia internasional kini menjadi kenangan. Sebab apa? Sebab perbedaan agama, bahasa, suku bangsa, adat dan istiadat kini menjadi pemicu dan pemacu munculnya gerakan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleransi. Betul, saudara? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema membangun generasi toleransi berlandaskan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadza wa min ayat khalqus samawati wal ardi wahtilifu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilal Quran jilid 9 halaman 139 menjelaskan mengenai ayat ini. Ternyata ayat ini memiliki korelasi dengan penciptaan yang ada dari langit serta bumi
dengan perbedaan bahasa serta warna kulit dari manusia. Di antara bukti yang valid yang bersifat praktis, bagaimana Rasulullah serta Al-Quran menghargai sebuah perbedaan. Caranya adalah dengan adanya variasi membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf, faqra'u ma tayassara min." Yang berarti sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa. Maka dari itu, apakah pantas seorang muslim merasa bangga diri? Apakah seorang muslim pantas merasa paling sempurna? Apakah pantas seorang muslim merasa tinggi derajatnya? Dan apakah seorang muslim pantas menghina satu sama lain? Sepakat? Hadirin rahimakumullah, Allah SWT menurunkan agama Islam di muka bumi ini dengan tujuan yang mulia. Salah satunya adalah sebagai penyempurna akhlak atau moral bagi seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dari yang bejat menjadi beradab, dari yang sering maksiat menjadi rajin sholat. Tetapi terdapat fenomena bertujuan radikalis, stigma agama, dan juga intoleransi bertebaran di mana-mana bagaikan virus corona yang belum ada obatnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, para Gen Z, Gen X, bahkan Gen milenial yang katanya paling Pancasialis bukan bertujuan untuk mempersatukan keberagaman ini, tetapi untuk memecah belah tanpa tujuan yang mendasar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar kabar penyerangan rumah ibadah. Aduh, penyerangan. Gak apa-apa deh. Terdapat kabar penyerangan rumah ibadah di Padang tahun ini 2025 pada bulan Juli. Terdengar kabar penolakan rumah ibadah di Sukabumi dan Depok, bahkan munculnya aksi bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama. Karena hal tersebut, muncullah stigma negatif yang ada di mindset masyarakat. Katanya agama Islam adalah negara yang radikalis, ekstrim, dan juga bahkan teroris. Lalu bagaimana caranya agar agama Islam tidak dianggap sebagai agama yang seperti radikalis, ekstremis, dan juga teroris? Begini caranya. Ternyata sejak zaman dahulu pun perselisihan antar umat agama telah terjadi. Pernah suatu ketika seorang tokoh Quraisy mendatangi Rasulullah dengan membawa sebuah perjanjian. Perjanjian apa? Begini kira-kira isinya. Ya Muhammad, sudah capek kita bertengkar-tengkar terus, capek kita ribut-ribut terus, padahal sama-sama satu kampungnya kita, sama-sama orang Arabnya kita, bahkan masih satu keluarga loh kita. Jadi apa mau? Tanya Muhammad. Begini, bagaimana jika kita bertukar? Hari ini ku sembah Tuhanmu, besok kau sembah pula Tuhanku. Gimana? Cocok? Allah SWT pun langsung menurunkan firman-Nya, Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ditentang pula oleh Rasulullah. Tidak. Biarkan aku beribadah sesuai agamaku. Silakan kamu beribadah sesuai dengan agamamu. Biarkan aku beribadah sesuai akidahku.
Perjanjian yang ditawarkan oleh tokoh Quraisy tersebut merupakan perjanjian toleransi yang salah karena mencampur adukan akidah dan juga iman. Wahai saudara-saudaraku, coba kita bayangkan rakyat Palestina, betapa hari-hari mereka dihantui dengan rasa mencekam. Keluarga mati terbungkam, kerabat dekat habis dibantai habis-habisan, bahkan sekolah pun hancur diporak-porandakan. Jangankan berpikiran tentang masa depan, hidup esok hari pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau menjelaskan cara agar supaya agama Islam tersebar dengan baik dan benar bagi seluruh umat manusia adalah dengan bertoleransi. Sikap menghargai, menghormati, dan juga memahami segala perbedaan yang ada di antara manusia. Lalu muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita menjaga keberagaman yang ada di negara ini? Menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diselenggarakan tahun 2018 di Bogor tanggal 1 hingga 3 Mei menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah dengan menghargai segala perbedaan agama, pendapat, maupun suku bangsa. Yang kedua adalah tidak menghakimi sendiri, melainkan mempelajari serta memahami sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah dengan berdialog serta bermusyawarah, tidak dengan kekerasan. Dengan kita menerapkan prinsip ini, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafurun. Dengan kita melaksanakan nilai-nilai ini, otomatis kita akan membuktikan bahwa kita cinta tanah air. Karena apa? Karena hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pantun. Yu juminten ketiban boto, untuk yang jepat sambat loro, cekap semanten atur kula, menawi lepat nyuwun ngapura. Wassalam.